Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Anissa dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan mengenai proposal saya dengan topik ataupun judul Inovasi Program Promosi Usaha melalui GLIAD UMKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metode Penelitian Administrasi kelas D. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, ada pun yang menarik dari tema ataupun topik proposal saya ini menurut saya ialah karena yang pertama itu inti dari tema ataupun topik yang saya bahas di sini ialah mengenai inovasi. Seperti yang kita ketahui bahwa inovasi ialah suatu ide ataupun gagasan yang dikemukakan atau yang dicetuskan dari sumber daya manusia atau SDM dan dapat bermanfaat bagi publik ataupun masyarakat. Adapun Kota Pekanbaru sendiri pernah mendapat penghargaan Inovatif Government Award di mana Kota Pekanbaru berhasil memperoleh peringkat kedua sebagai kota terinovatif di Indonesia. Kota Pekanbaru menempati peringkat terbaik dalam Inovatif Government Award. Piala tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada tanggal 23 Desember tahun 2022 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Maka dari itu saya pun tertarik untuk mengeksplor lebih jauh lagi mengenai inovasi-inovasi yang ada di instansi Kota Pekanbaru ini beserta faktor penghambat dalam penerapan inovasi tersebut. Di sini saya memilih salah satu instansi untuk mengeksplor salah satu inovasi di Pekanbaru, yakni di DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Pekanbaru merupakan suatu lembaga yang membantu tugas wali kota dan berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan satu pintu. Meskipun telah 2 kali secara berturut-turut memperoleh penghargaan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima dengan predikat A dari Kemenpan RB, namun DPMPTSP Kota Pekanbaru terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga di ibu kota Provinsi Riau ini. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, DPMPTSP Kota Pekanbaru kembali menghadirkan inovasi terbaru yang dibuat dan juga merupakan inisiatif dari instansi ini melalui bidang perencanaan, pengembangan iklim, dan juga promosi penanaman modal. Salah satunya ialah program promosi usaha yang diberi nama Geliat UMKM, yang menjadi andalan dalam membantu promosi dan pemasaran produk para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Sejak dicetuskan pada Juni 2020 lalu hingga kini Geliat UMKM semakin ramai diminati oleh pelaku UMKM. Program promosi ini memfasilitasi kepada pelaku usaha UMKM untuk mempromosikan produknya dalam bentuk proses produksi, keunggulan produk, dan juga pemasaran, dengan durasi video maksimal 7 menit. Nah, adapun kriteria pelaku UMKM yang diliput ini telah memiliki izin usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau PPUMKM, dan izin yang telah dikeluarkan oleh DPMPTSP. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Pekanbaru melalui DPMPTSP di bidang perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal memberikan reward kepada pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya melalui program Geliat UMKM. Istilahnya jemput bola. Karena pada prinsipnya pemerintah merupakan pelayanan bagi masyarakat. Setelah melalui berbagai teknis pelaksanaan, lalu video promosi UMKM ditayangkan di media sosial resmi milik DPMPTSP Kota Pekanbaru, seperti Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Selain di media sosial, video promosi Geliat UMKM juga ditampilkan pada standing display yang ada di dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Pekanbaru. Nah, inovasi program promosi usaha melalui Geliat UMKM ini merupakan upaya DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam melayani dan membantu pelaku usaha agar dapat bangkit kembali, terutama setelah dilanda pandemi COVID-19. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mensejahterakan individu maupun kelompoknya. UMKM sendiri memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan juga dalam tumbuhnya ekonomi serta tenaga kerja dan distribusi hasil pembangunan. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini, karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat.
Selain itu, juga mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan juga mengembangkan unsur-unsur tradisi dan juga kebudayaan masyarakat setempat. Dan inovasi Geliat UMKM ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku UMKM yang telah memiliki izin usaha serta untuk meningkatkan jumlah investasi di Kota Pekanbaru. Selain itu juga dapat untuk membantu kegiatan promosi bagi usaha penanaman modal terutama bagi para pelaku UMKM. Adapun para pelaku usaha yang dipromosikan oleh Geliat UMKM ini mengambil segmen yang berbeda setiap tayang, mulai dari kuliner, fashion, kria, sampai dengan aplikasi dan yang lainnya. Program ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari para pelaku usaha UMKM, salah satunya yakni Wan Mirdianti, pengelola usaha tenun Wan Fitri. Ia sangat berterima kasih kepada DPM PTSP Kota Pekanbaru yang telah membantu mempromosikan usahanya, karena sejauh ini belum ada dari pihak pemerintah yang mempromosikan produknya. Nah, adapun fenomena yang ada pada proposal saya kali ini dengan topik inovasi program promosi usaha melalui Geliat UMKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Yang pertama yaitu hadirnya program promosi usaha melalui Geliat UMKM sebagai program peningkatan perekonomian dan juga pemulihan sektor ekonomi di Kota Pekanbaru, khususnya di masa pandemi COVID-19 dan juga pasca pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu program Geliat UMKM menyesuaikan pelayanan yang berbasis e-government dengan pembuatan liputan video profil usaha oleh tim kreatif media sosial DPM PTSP Kota Pekanbaru dan ditayangkan di kanal platform media sosial DPM PTSP Kota Pekanbaru. Yang ketiga, program Geliat UMKM istilahnya yaitu jemput bola dalam pelayanan pemerintah kepada pelaku UMKM. Yang keempat atau yang terakhir yaitu program ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari para pelaku UMKM khususnya di Kota Pekanbaru. Nah, adapun teori yang saya gunakan pada proposal saya kali ini, yaitu saya menggunakan teori indikator inovasi menurut Rogers dalam Suwarno. Yang pertama yaitu keunggulan relatif atau relative advantage. Yang kedua yaitu kesesuaian atau compatibility. Yang ketiga yaitu kerumitan atau complexity. Yang keempat yaitu kemungkinan dicoba atau triability. Dan yang kelima yaitu kemudahan diamati atau observability. Selanjutnya itu metode penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa metode penelitian dibutuhkan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian saya pada proposal ini ialah metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau interpretif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Langkah-langkah metode penelitian kualitatif itu dimulai dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kejelasan tujuan penelitian, pengumpulan data, observasi, sampel, wawancara, masalah etis, dan juga analisis data. Jenis penelitian pada proposal saya ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan kepada fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menganalisis data secara deskriptif sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata ataupun tulisan dan bahasa dalam konteks alamiah. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, maka akan memahami fenomena yang ada secara rinci, mendalam, dan lengkap sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka diharapkan dapat tergalilah informasi yang mendalam mengenai inovasi program promosi usaha melalui Geliat UMKM di DPM PTSP Kota Pekanbaru. Dan juga dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis akan menggambarkan atau menjelaskan mengenai fenomena atau kondisi yang berkaitan dengan inovasi program promosi usaha melalui Geliat UMKM di DPM PTSP Kota Pekanbaru.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metode Penelitian Administrasi kelas D. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam tutur kata maupun tindakan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.